Yang penting berani. Karena adat perniagaan itu tidak saja beruntung, rugi juga kadang-kadang. Tapi kalau keberanian yang hilang, separuh daripada kekayaan tadi sudah habis. Walaupun masih banyak ada, tapi keberanian tidak ada, separuh sudah habis. Akhirnya, walaupun kekayaan besar, tapi kepercayaan hilang. Itu namanya habis, tidak ada lagi. Walaupun berjuta yang tinggal dalam tangan, tapi orang tidak percaya. Apa lagi artinya? Sebab itu yang pertama sekali modal itu keberanian menghadapi hidup. Ini 6. Yang ke-7 dan 8, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Ilahi daripada pengaruh utang. Hutang itu, itulah anak muda yang duduk di sudut masjid tadi, dipengaruhi oleh utang. Sampai Rasulullah sendiri pun mengatakan, iyyakum wad-daina. Jagalah supaya kalau sedapat-dapatnya jangan sampai berutang. Bisa juga berutang kalau keberanian tidak ada, dan berani itu membuka jalan buat mencari bayarnya. Tetapi kalau pengecut berutang lagi, itu payah buat membayar. Sebab itu Nabi mengatakan, iyyakum wad-daina, saya dapat-dapatnya elakkanlah supaya jangan berutang. Fa innahu hammun bil laili wa madhallatun fin nahari. Hutang itu susah pada malam hari, mata tidak mau tidur. Dengan apa imbangan hutang tadi, berapa hutang, berapa yang akan diterima, sehingga mata tidak mau tidur malam itu memikirkan hutang. Akhirnya madhallatun fin nahari, kalau siang hari badan berasa hina, tak berani keluar dari rumah. Kota Jakarta yang begitu besar, bersilang siur, jalan-jalan raya, jalan Tamrin, Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Mutia, dan lain-lain nama jalan. Ada orang yang jalan itu bertambah lama, bertambah kecil jumlahnya. Kalau orang lain mempunyai 100 macam jalan, dia paling tinggi cuma 2 saja jalan yang dapat jalani. Jalan dari rumahnya ke tempat yang tertentu, ke lain dia tidak berani. Kenapa? Karena ada tempat dia berutang. Jadi dikatakan dalam hadis itu, orang berutang malam tak mau tidur, siang malu sama orang, takut akan ditanyai, takut akan dicari. Ataupun dia berbenam di rumah, datang orang menunggu piutang, dia bilangkan kepada pembantunya atau kepada anaknya, katakan bapak tidak di rumah. Anak yang tolol atau pembantu yang tolol menjawab, mana bapak? Dia suruh bilangkan bahwa bapak tidak ada di rumah. Kata anak tadi, betapa susah. Lantas yang nomor 8, wa qahrir rijal. Kita tidak mempunyai lagi kemerdekaan diri buat menyatakan perasaan kita, karena kita segan kepada orang. Kita terlalu banyak berutang budi kepadanya. Kita terlalu banyak mendapat hadiah daripadanya. Kita terlalu banyak dan lain-lain. Sehingga mulut kita jadi tertutup, tak dapat bercakap lagi. Ditekan oleh hutang budi kepada orang tadi. Kemerdekaan diri tidak ada lagi. Inilah 8 perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda yang duduk tadi. Dapatlah kita mengambil pedoman dalam kehidupan kita sendiri, bahwa yang amat penting lebih dahulu ialah kemerdekaan jiwa.
Kalau sekiranya di dalam negara yang telah merdeka kita sama sekali menyorakkan, meliuk lambaikan kemerdekaan di mana saja kita pergi, tapi banyak orang yang lupa negaranya telah merdeka, dirinya sendiri telah menjadi terjajah. Bukan Belanda, karena Belanda sudah lebih 30 tahun pergi meninggalkan negeri ini. Dan bukan bangsa yang lain, tapi penjajahan yang datang daripada sifat-sifat yang lemah yang kita katakan tadi. Kesusahan. Kalau kesusahan kita perturutkan, jalan yang kita tempuh menjadi buntu. Kita tak tahu lagi kemana akan pergi. Susah. Pagi susah, malam susah. Sehingga kusut benang itu tak tahu lagi jalan keluar. Padahal pangkal dari kesusahan itu bukan dari luar, tapi dalam jiwa kita sendiri, dalam dada kita sendiri. Yang kedua, dikatakan duka cita. Saya teringat kepada satu pantun Melayu atau pantun Indonesia. Dikatakannya, kalau berpiduk jangan bermenung, kalau bermenung riak pun tiba. Kalau duduk jangan termenung, kalau termenung hati pun iba. Kalau hati sudah iba, jalan tertumbuk. Sampai ada juga pepatah nenek moyang kita, hati yang marah mendorongkan, hati yang hibah menjauhkan. Sebab itu haruslah kita bersedia membesarkan jiwa kita sendiri. Marfu'ar ra's, maufurul kiramah. Kepala terangkat, harga diri dijaga. Itu. Kemudian dikatakan di yang kedua, al-ajaz, lemah, al-kasal, malas. Kelemahan ini juga ada yang karena penyakit. Kenapa lemah saja? Kenapa tiap-tiap pekerjaan yang dihadapi pesimis yang timbul sehingga timbul malas? Kalau perlu, kita pergi kepada dokter, terutama psikiater. Kita tanyai, di mana segi kelemahan ini? Karena kelemahan jiwa, kemalasan, malas dan lemah itu dari jiwa pangkalnya. Ahli-ahli ilmu kesehatan yang telah mendalam mengetahui hubungan antara rohani dengan jasmani kita, sehingga timbul ilmu yang dinamai psikosomatik atau psikoterapi, menganalisa jiwa dari mana seginya, maka timbul lemah, maka timbul malas. Di sini kita memerlukan kuatnya energi. Sebab apabila manusia mempunyai jiwa yang besar, pekerjaan yang besar pun dipandangnya kecil. Tetapi apabila manusia mempunyai jiwa yang kecil, pekerjaan yang kecil pun dipandangnya besar. Kita misalkan saja kedua orang pemimpin yang kita cintai dan kita hormati. Proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta.